Salah satu tokoh politik senior Pinrang yang juga Ketua DPC Gerindra Pinrang, Ahmad Abdi Baramuli atau AAB, siap mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Pinrang untuk masa jabatan 2024-2029. Perhelatan Pilkada Kabupaten Pinrang ini akan diikuti sejumlah tokoh politik populer yang bakal bersaing maju sebagai bakal calon Bupati Pinrang. AAB menuturkan kepada awak media saat ditemui usai rapat koordinasi internal partai mengatakan selama kurang waktu 5 tahun terakhir dirinya melihat Kabupaten Pinrang ini stagnan, tidak ada pembangunan yang terlihat. 5 tahun terakhir tidak ada pembangunan yang nampak baik itu di wilayah perkotaan, lebih lagi di wilayah pedesaan dan pegunungan Kabupaten Pinrang. Secara detail ia menjelaskan bahwa kondisi Pinrang saat ini berbeda dengan saat di era almarhum Andi Nawir Pasindringi yang memimpin Kabupaten Pinrang, di mana begitu banyak meninggalkan berbagai bangunan ikonik. Sejumlah pembangunan di era Andi Nawir diantaranya Masjid Al-Munawir, kantor Bupati Pinrang, Jalan Lingkar, Pasar Paleteang, dan Rujak Bupati di atas Gunung Paleteang. Ahmad Abdi Baramuli yang begitu peduli akan kondisi Kabupaten Pinrang saat ini, dirinya pun siap untuk mewakafkan diri membangun Kabupaten Pinrang dari pelosok ke kota. Konsep saat ini dianggap bahwa Pinrang masih sangat tertinggal jauh pembangunannya di desa dan wilayah pelosok gunung Kabupaten Pinrang dibandingkan bagian perkotaan. Gerindra sendiri di Kabupaten Pinrang saat ini mengantongi 6 kursi pada pemilihan legislatif 2024. Dibanding 5 tahun yang lalu hanya memperoleh 3 kursi. Untuk mengusung calon sendiri, Gerindra membutuhkan berkoalisi dengan partai dengan peraih minimal 2 kursi. Tahu pilkada ini kan waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Ya. Partai yang besar, partai yang memenangkan kemarin pilpresnya, ya, itu harus segera menyiapkan diri. Hasil rapat ini itu kita siapkan untuk struktur daripada kesiapan partai menghadapi pilkada Kabupaten Pinrang akan datang. Salah satunya yang paling penting dalam persiapan pilkada itu tentu pembentukan des pilkada Kabupaten Pinrang. Saya sudah menunjuk memerintahkan langsung saudara Zainal Arifin untuk menjadi ketua des pilkada Kabupaten Pinrang. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Partai Gerindra di tingkat pusat dalam mengusung calon di pilkada di semua tingkatan, di semua kabupaten, pilkada serentak, kabupaten, kota, dan gubernur provinsi itu diutamakan adalah kader Partai Gerindra. Bukan sampai di situ saja. Partai Gerindra tentu ya, mengukur sampai sejauh mana kemampuan daripada kadernya untuk ikut, kesiapannya untuk ikut dalam pilkada itu diukur melalui hasil survei. Sehingga Partai Gerindra itu juga tidak tertutup dari eksternal, ya, eksternal untuk bisa diusung oleh Partai Gerindra. Jadi bukan cuma internal, tapi eksternal pun juga dibuka ruang oleh Partai Gerindra untuk eksternal. Tapi tetap realistis ya? Iya, realistis. Tapi kuncinya adalah mengutamakan kader Gerindra. Itu intinya di sini. Tapi kemudian kalau Gerindra sendiri untuk DPC Kabupaten Pinrang, apakah tidak mengusung ketua untuk mencalonkan? Kalau di Partai Gerindra tentu ya, Partai Gerindra bukan cuma Pinrang, kabupaten lain pun juga tentu lebih memberikan tempat kepada kadernya sendiri, ketuanya sendiri, sepanjang ketuanya juga itu memenuhi syarat, artinya surveinya untuk ikut bertarung itu, untuk ikut dalam kontestasi pilkada itu memungkinkan untuk didorong oleh Partai Gerindra. Jadi intinya adalah tetap ya kader yang didahulukan. Terlepas kadernya, Gerindra juga melakukan survei. Ya. Jadi ukurannya adalah tentu yang realistis. Patokannya adalah survei. Termasuk di Pinrang. Di Pinrang juga begitu. Tapi tetap membuka ruang partai lain untuk kader orang lain untuk masuk ke Gerindra. Dan dari yang survei itu. Yang kedua,
syaratnya ya tentu kalau eksternal lantas kemudian diusung oleh Partai Gerindra harus digerindrakan dulu. Harus menjadi kader dulu begitu. Dan bersedia untuk digerindrakan. Artinya masih ada syarat begitu. Ada tentu, ada pun menyangkut soal juknisnya nanti kita masih menunggu petunjuk teknisnya dari DPP turunan daripada juknis yang ditetapkan oleh Partai Gerindra. Kalau di Pinrang sendiri pilkada Gerindra harus berkoalisi ya Pak? Ya. Ya, kan ya terus terang Gerindra dengan keberhasilan yang dicapai dari 3 kursi menjadi 6 kursi itu suatu prestasi yang luar biasa. Ya, sekalipun targetnya belum tercapai, yaitu dengan 6 kursi Gerindra itu harus berkoalisi. Karena syarat untuk mengusung calon pilkada itu 8 kursi, minimal 8 kursi. Ya, di Gerindra tidak tinggal diam, tentu sudah ada gambaran-gambaran untuk koalisinya ke depan. Sekali lagi kembali kita menunggu arahan petunjuk teknis dari DPP provinsi dan seterusnya. Kalau untuk DPC sendiri, Kak, DPC dan anggota Dewan RP ini respon baliknya untuk pencalonan ketua sebagai Bupati Pinrang bagaimana? Saya sampaikan bahwa ya kita di Gerindra ditekankan bahwa patuh dan taat terhadap perintah partai. Jadi saya sampaikan apapun yang diusung oleh Partai Gerindra, baik maupun itu ketuanya sendiri atau dari eksternal, ya, kita harus siap untuk menangkan apa yang diusung oleh Partai Gerindra. Teman-teman PAC semua sudah kita sepakat ya, bahwa ini perintah harus dilaksanakan, diperjuangkan untuk dimenangkan. Saya kira itu. Partai Gerindra solid. Tidak mendua hati, tidak bermain di belakang. Berarti ini ketua Gerindra sendiri ketika ada calegnya yang bermain dua kaki itu berarti ada penindakan tegas. Pasti itu kita lakukan. Ada mekanisme atau aturan yang menjadi standar daripada Partai Gerindra. Itu diatur dalam anggaran dasar negara rumah tangga. Tapi Pak ini nama yang disebut-sebut sebagai calon kuat ada diusung oleh Partai Gerindra. Saya cuma mau sampaikan, selama perintah partainya itu turun bahwa Ahmad Abdi Baramuli perintah partai dipersiapkan untuk bertarung sebagai kader Partai Gerindra, saya harus patuh terhadap perintah itu. Termasuk koalisi sama partai-partai lain, misalnya kemarin kan kita di Golkar, kalau memungkinkan memang harus berkoalisi sama mantan partai, harus berkoalisi. Ruang koalisi tetap, bahkan dengan Nasdem pun juga kita siap sepanjang ada kesesuaian. Kan ini lobby politik. Kita siap dengan siapa saja yang mau berkoalisi, tentu dengan satu tujuan bahwa kita ingin melahirkan pemimpin Kabupaten Pinrang yang amanah, yang bisa membuat Pinrang lebih baik, lebih maju ke depan. Baik dari segi pertumbuhan ekonomi rakyatnya, kesejahteraan masyarakatnya, bahkan dari segi pembangunan infrastruktur kota dan pedesaan. Dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan.